Halo Football Season Lovers, tahun 2022 kepemilikan AC Milan sudah berpindah ke Redbird Capital Partners, perusahaan milik investor Amerika Serikat Gary Cardinale. Gebrakan pertama Cardinale, legenda Milan Paolo Maldini dibuatnya out dari posisi direktur teknik, tidak lama kemudian. Midfielder timnas Italia Sandro Tonali dijualnya pula. Sebenarnya visi Cardinale itu seperti apa? Kenapa Maldini bisa out? Dan bagaimana arah kebijakan transfer Milan sekarang? Tanpa berpanjang lebar, inilah New Milan ala Cardinale, let's go! Setelah 31 tahun kepemilikan AC Milan di bawah Silvio Berlusconi, medio April 2017 silam, kepemilikan AC Milan resmi beralih ke investor Yong Hong Lee, pemilik perusahaan Rossoneri Sport Investment Lux, senilai 10,4 triliun rupiah. Kemudian tahun 2021, berpindah lagi ke Elliott Management senilai 8,5 triliun rupiah ditambah pelunasan hutang Yong Hong Lee sebesar 4,8 triliun rupiah. Setelah itu, pada Juli 2022, AC Milan telah diakuisisi oleh perusahaan milik Gary Cardinale asal Amerika Serikat, Redbird Capital Partners. Redbird Capital Partners membeli mayoritas saham AC Milan dari pemilik sebelumnya, yakni Elliott Management senilai 1,2 miliar euro, atau sekitar 18,6 triliun rupiah. Di awal kepemilikan Gary Cardinale, pada musim 2022-2023, AC Milan membeli beberapa pemain baru dan pastinya dengan harapan dapat memperkuat skuadnya menjadi lebih baik ke depannya. Namun, tak semua hal itu berjalan dengan baik. Ada dua pembelian pemain baru yang bisa dikatakan gagal. Yaitu, pertama, Charles de Ketelaere. Tak semua pemain yang tampil bagus di klub lamanya bisa menunjukkan hal yang sama ketika dirinya pindah ke tim baru, tak terkecuali bagi Charles de Ketelaere. AC Milan memboyongnya senilai 35 juta euro, atau sekitar 563,88 miliar rupiah dari klub Brugge pada musim panas 2022 lalu. Namun, pria berusia 22 tahun itu gagal total di musim perdananya di Milan yang mana sang pemain hanya menyumbang sebiji assist dalam 32 penampilan di Liga Italia. Kedua, Divock Origi. Divock Origi direkrut secara gratis AC Milan dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2022 lalu dengan harapan pria asal Belgia itu bisa menjawab masalah lini depan yang tergantung kepada Olivier Giroud dan faktor Zlatan Ibrahimovic yang tengah cedera. Sayangnya, Divock Origi justru juga kerap langganan cedera. Pria berusia 28 tahun itu diterpa peradangan, kelelahan otot, cedera hamstring, dan gangguan aduktor. Tentu saja ex-bintang Liverpool itu menjadi kurang fit untuk bisa diturunkan secara 90 menit penuh sehingga ia hanya mengoleksi 36 penampilan di semua ajang dengan rata-rata waktu bermain selama 33 menit. Akan tetapi, tidak semua pembelian pemain musim kemarin gagal. Malik Thiaw adalah contoh rekrutan sukses yang didatangkan AC Milan pada musim lalu. Pelan tapi pasti, Malik Thiaw menunjukkan kualitasnya menjaga lini pertahanan AC Milan. Alessandro Nesta dari Jerman, itulah yang kerap disematkan kepada Malik Thiaw. Pemain muda Rossoneri yang kini menjelma menjadi bek andalan Stefano Pioli. Konsistensinya membuat Malik Thiaw di AC Milan, membuat ia dipanggil memperkuat timnas Jerman. Minimnya prestasi musim kemarin. Pada musim 2022-2023 AC Milan sama sekali tidak meraih satupun trofi juara. Rossoneri harus puas hanya runner-up Piala Super Italia setelah kalah 0-3 dari Inter Milan. Kemudian, gagal di semifinal Liga Champions 2022-2023 setelah kalah lagi dengan agregat 0-3 dari Inter Milan. Sedangkan di klasemen akhir Liga Serie A, AC Milan harus puas berada di urutan 4. 4 alasan Maldini out. Pertama, anggaran belanja. Maldini disebut-sebut tidak mendapat dana yang cukup untuk belanja pemain di bursa transfer. Gary Cardinale dianggap tidak memberikan keleluasaan bagi Paolo Maldini untuk bergerak mencari pemain baru untuk AC Milan. Menurut berbagai sumber sang Dirtek hanya mendapat dana kurang lebih 35 juta euro, angka tersebut konon berbeda cukup jauh dari musim sebelumnya, saat ia diklaim mendapat 56 juta euro. Kedua, Paolo Maldini tidak nyaman dan AC Milan ingin lebih inovatif. Selanjutnya, ada kabar yang menyebut bahwa Paolo Maldini tidak nyaman dengan situasi AC Milan dan organisasi yang dijalankan oleh Gary Cardinale.
Selain itu, Presiden AC Milan itu juga mengindikasikan bahwa cara kerja Paolo Maldini saat ini sudah tidak sejalan lagi dengan visi klub. Bahwa AC Milan membutuhkan sosok yang lebih inovatif, setidaknya agar mereka sukses di Liga Italia. New Milan ala Cardinale. Gary Cardinale adalah owner yang visioner dan demi menjalankan filosofinya, mereka yang menentang akan ditendang. Sejak awal akuisisi Redbird ke AC Milan memang ia sudah menekankan jika dirinya ingin menjadikan I Rossoneri tim yang disegani lagi. Visi kami untuk Milan sudah jelas. Kami hendak mendukung para pemain, pelatih, dan staf untuk sukses di lapangan sehingga fans bisa merasa senang menjadi bagian dari klub bersejarah ini, beber Cardinale saat awal kedatangannya ke AC Milan. Kami ingin meningkatkan banyak aspek seperti media, analisis, stadion, dan masih banyak lagi. Semua demi satu tujuan yakni membawa Milan ke puncak Eropa dan dunia, tambahnya. Manajemen baru. Usai pemecatan Paolo Maldini dan Ricky Massara, AC Milan di bawah Gary Cardinale merombak jajaran manajemennya dengan menempatkan Jeffrey Moncada dan Giorgio Furlani sebagai pusat dari Milan yang baru. Sebagai informasi, Jeffrey Moncada adalah sosok penting di balik suksesnya transfer pemain AC Milan yang dilakukan Paolo Maldini dan Ricky Massara. Sosok Jeffrey Moncada dikenal sebagai sosok besar di bidang talent scout. Transfer berbasis data. Kebijakan transfer pemain era Cardinale semuanya berbasis data. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, proyek yang ingin dijalankan Cardinale tanpa kehadiran Maldini dan Massara adalah Moneyball. Istilah tersebut belakangan mulai populer di sepak bola dan olahraga lainnya. Singkatnya adalah sistem menemukan pemain yang cocok dengan kebutuhan tim berdasarkan data serta statistik. Mudahnya AC Milan akan dibuatkan algoritma khusus dengan komputer pintar untuk menemukan pemain dari seluruh penjuru dunia yang bisa mengimplementasikan cara mereka bermain. Setelah dideteksi barulah pemanduan bakat lebih dekat dilakukan. Strategi ini sudah sukses diterapkan oleh Brentford dan Brighton Hove Albion di mana dua tim Inggris tersebut tampak selalu bisa menemukan calon bintang dengan harga amat miring. Jual satu pemain dapat 7 pemain. Milan harus berterima kasih kepada Sandro Tonali karena uang hasil penjualannya bisa mendanai sebagian besar proyek klub untuk merekrut sejumlah pemain baru. AC Milan memetik faedah dari keputusan sulit melego Sandro Tonali ke Newcastle United. Di bawah instruksi trio otak manuver klub, Giorgio Furlani, Jeffrey Moncada, dan Antonio De Ottavio, Milan memiliki strategi paling jelas di bursa transfer dibandingkan seteru lokal mereka. Il Diavolo diutamakan merekrut pemain potensial dengan harga kecil sambil menegakkan prinsip berkelanjutan. Klub Sultan dari Liga Inggris menebus sang gelandang seharga 70 juta euro. Sekarang duit hasil penjualannya diinvestasikan kembali oleh Rossoneri guna merevolusi skuad. Dikutip La Gazzetta dello Sport, kurang dari 1 bulan saja, Milan kini sudah bisa merenovasi skuad dengan biaya total 107 juta euro. Melihat sepak terjang penghematan mereka beberapa musim terakhir, proyeksi pengeluaran menembus 3 digit ini terbilang istimewa. Jumlah setara 1,8 triliun rupiah sebagian besar didanai dari hasil penjualan Tonali, tepatnya sekitar 65%-nya. Kalau diperinci, bisa dibilang Stefano Pioli kini telah mengamankan 7 personel baru. Samuel Chukwueze menjadi rekrutan termahal AC Milan era setelah Maldini. Sang juara Liga Italia 19 kali sepakat menebusnya dari Villarreal seharga 28 juta euro, di mana 8 juta diantaranya berupa variabel bonus. Pembelian termahal selanjutnya ialah Tijani Reijers 24 tahun. Milan mencaplok gelandang berdarah Indonesia dari AS Alkmaar dengan biaya total 25 juta euro. Kemudian ada winger bintang timnas Amerika Serikat Christian Pulisic 24 tahun. Rossoneri mendaratkannya ke San Siro dengan tebusan 20 juta euro kepada Chelsea. Ex-rekan seklub Pulisic di Chelsea Ruben Loftus-Cheek 27 tahun, memiliki ongkos pembelian setara. Namun angkanya terbagi menjadi 16 juta euro biaya transfer pokok dan 4 jutanya bonus. Terbaru Noah Okafor 23 tahun baru saja diresmikan sebagai anggota teraktual skuad Pioli. Milan menyetor 14 juta euro saja kepada Salzburg guna mengamankan jasa pemain serang Swiss tersebut. Adapun Marco Sportiello 31 tahun dan wonderkid Argentina Luka Romero 18 tahun didatangkan secara gratis.
Siapa yang dijual selanjutnya? Pioli diyakini masih ingin mempertebal kekuatan di 3 sektor lagi setelah menggaet Chukwueze. Mereka adalah pelapis Theo Hernandez di fullback kiri, satu gelandang sentral lain, dan penyerang tengah muda. Belajar dari musim lalu, Pioli kelihatan ingin membangun tim utama dan pelapis yang kualitasnya tak jauh berbeda. Materi skuad yang dalam menjadi modal Rossoneri untuk merebut Scudetto lagi, plus berprestasi di ajang Coppa Italia dan tentu saja Liga Champions. Akan tetapi, Milan tetap harus melakukan pengorbanan. Guna menyeimbangkan neraca keuangan, menjual Tonali saja tidak cukup. Dana tambahan harus segera diraup untuk mengompensasi kekurangan dari pengeluaran mewah di atas. Nama-nama seperti Ante Rebic, Origi, hingga Charles de Ketelaere dan Mesias dijagokan termasuk rombongan yang bakal diuangkan klub. Ante Rebic sudah diminati oleh klub Beşiktaş Turki. Divock Origi diminati klub West Ham Inggris, Charles de Ketelaere diminati klub PSV Eindhoven, sedangkan Junior Mesias ditawarkan sebagai alat tukar tambah untuk mendapatkan Wilfried Singo, bek Torino di bursa transfer. Target selanjutnya, Yunus Musa. Menurut laporan dari Deportes Cope Valencia, Musa semakin dekat untuk bergabung dengan AC Milan. Valencia telah menurunkan penawarannya dari 25 juta euro ke 20 juta euro. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui tertarik untuk pindah ke AC Milan. Selain itu, AC Milan sedang mengamati Alejo Felix, striker klub Rosario berusia 19 tahun. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio, AC Milan telah mengikuti Felix dan yakin penyerang Rosario itu bisa menjadi tambahan yang bagus untuk klub. Terima kasih kepada Football Season Lovers yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share juga videonya ke teman-temanmu agar channel ini bisa lebih cepat berkembang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Football Season.